Mendengar kata tablet di tahun 2022 terasa asing gak sih buat kalian? Kalau nih dia sih sedikit terasa asing ya, karena smartphone sekarang juga udah bisa merangkap beberapa fungsi tablet juga, meskipun dengan layar yang lebih kecil. Nah, di samping semua itu, ternyata masih ada loh beberapa tablet tipe baru dan worth it untuk kalian gunakan di tahun 2022. Semua produknya udah nih dirangkum dalam 5 rekomendasi tablet murah terbaik di tahun 2022. Check it out! Advan merupakan salah satu brand lokal yang produktivitasnya dalam menghasilkan teknologi terbaru masih belum berhenti. Dan kali ini dengan hadirnya Advan Sketsa 2 akan menambah daftar produk yang bisa dibanggakan Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari nama Sketsa dan bagaimana Advan memasarkan tablet ini, sebenarnya agak rancu. Sketsa ditujukan untuk bidang kreatif, sementara iklan yang mereka usung adalah bisnis yang identik dengan bidang finansial. Apakah tablet ini bisa berjalan di kedua bidang tersebut? Fitur utama yang menarik mata Nidia adalah hadirnya keyboard dan stylus. Rasanya masing-masing fitur ini memiliki segmentasi sendiri. Seperti keyboard bisa untuk jadi melakukan bisnis dan stylus bisa digunakan untuk menggambar di aplikasi sketchbook maupun concepts. Responsivitas stylusnya sendiri terhitung cukup baik melihat dari tingkat presisi yang kurang memuaskan kalau dibanding dengan perangkat gambar yang lebih proper. Tapi overall fungsi menggambar sketsa di sini bisa digunakan dengan baik. Sementara keyboardnya juga berfungsi dengan baik seperti laptop pada umumnya. Keyboard dari Advan Sketsa 2 juga memiliki trackpad yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar. Perpaduan stylus dan keyboard ini cocok banget buat kalian yang kerjaan yang ngurusin duit terus nih. Karena laporan keuangan kan pasti butuh coret-coretan ya. Untuk fitur yang lainnya, kalau kalian menjadikan tablet ini sebagai daily driver dan butuh ruang penyimpanan yang luas, Advan Sketsa 2 memberikan slot tambahan untuk microSD hingga 128 GB. Cuma untuk fitur, spesifikasi, dan harga terupdate dari tablet ini bisa kalian cek sendiri di scene berikut. Tepat 1 tahun yang lalu, pasar tablet di Indonesia ada kenaikan minat dan ini menjadi momentum untuk Samsung yang juga terjun untuk merilis tablet teranyarnya pada masa itu, Samsung Galaxy A7 Lite. Saat peluncuran tablet ini, ternyata Samsung menjadi market leader dalam pasar tablet 30% dan hampir setengahnya dari Samsung. Tapi kalau dilihat dari semua peluncuran tablet yang Samsung punya sih, sejauh ini nggak ada yang mengecewakan. Beberapa fitur yang susah kita temukan di kelasnya, tablet ini justru dengan berani menjadi salah satu pionirnya. Seperti face recognition sebagai opsi keamanan selain dihadirkannya mengunci device secara manual dan menjadi opsi tambahan juga dari Samsung Knox untuk melindungi data pribadi kita. Hadirnya Samsung Kids juga menjadi salah satu fitur andalan dari Samsung Galaxy A7 Lite yang dapat diandalkan orang tua jika ingin melepas anaknya untuk bermain tablet. Selain itu, fitur ini juga bisa menjadi salah satu penunjang edukasi anak juga loh dalam bidang kreativitasnya. Selain fitur-fitur yang udah Nidia sebutin, ada satu fitur lagi yaitu One Hand Operation yang berfungsi untuk penggunaan satu tangan aja pada tablet ini. Fitur ini juga menyediakan 40 gesture yang bisa membaca berbagai macam gerakan tangan kita. Yang gak kalah seru juga ternyata bisa dipersonalisasiin loh. Overall, tablet ini secara umum sebenarnya standar ya, apalagi kalau dibandingin dengan smartphone biasa. Cuma kan yang menjadi daya jual tablet adalah layar yang super duper luas. Kayak tablet ini yang memiliki ukuran layar 8,7 inci. Jadi kalian gak boleh untuk berharap lebih dengan speknya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite bisa kalian cek di scene berikut. Rasanya jika melihat slogan yang diusung Huawei Mate T10 yaitu Fun for All, tablet ini memang bisa digunakan untuk semua kalangan ya, tak terkecuali untuk keluarga. Dengan bobotnya 450 gram, tablet ini juga sangat ramah untuk anak-anak. Ngomong-ngomong soal ramah anak, gak cuma Samsung Galaxy Tab A7 Lite aja loh yang menyediakan kids feature, tapi juga Huawei Mate T10 ini. Lewat fitur Kids Corner, anak bisa bereksplorasi seperti merekam suara, kamera, mewarnai hingga akses konten multimedia. Bukan cuma anak loh yang bisa akses fitur ini, orang tua pun juga bisa. Pengaturan durasi penggunaan tablet juga bisa digunakan dalam Kids Corner untuk anak jika para orang tua tidak ingin anaknya terlalu lama terekspos dengan tablet ini. Walaupun agak akurat, kamera depan Huawei Mate T10 juga bisa mendeteksi postur anak yang salah ketika menggunakan tabletnya. Ini kebantu banget sih untuk pertumbuhan anak ya para Subenia. Didukung dengan sensor kamera utama 5 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel, rasanya tablet ini nggak bisa diharapkan untuk menghasilkan fotografi yang memuaskan mata. Meskipun sudah dilengkapi dengan LED flash, rasanya masih aja tetap kurang.
Tapi ada satu yang menjadi kelebihan dari sektor kameranya loh, yaitu sudah mendukungnya resolusi perekaman Full HD untuk kamera utama. Huawei Mate T10 tidak menyediakan slot SIM nih, alias penggunaannya hanya Wi-Fi only. Tapi jangan kecewa, karena sebagai gantinya mereka menyediakan slot microSD untuk memperluas ruang penyimpanan hingga 512 GB. Kalian bisa simak spesifikasi dan harga terupdate dari Huawei Mate T10 di scene berikut. Seiring berjalannya waktu, ternyata kejayaan tablet yang berada di pertengahan tahun 2021 tidak bisa berulang di tahun yang sama pada kuartal ketiga. Tapi yang menjadi ajang comeback gadget ini adalah justru dengan hadirnya Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi di awal tahun 2022. Dengan dibanderol 2 jutaan aja, beberapa fitur yang ditawarkan tablet ini rasanya bisa kita pertimbangkan sebagai momen kembali tablet. Hari dengan layar yang lebih lebar dari produk media pertama, Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi memiliki ukuran layar 10,5 inci. Walaupun panelnya berada di bawah IPS LCD display, sepertinya dengan luas layar yang seperti talenan di dapur ini bisa terbayarkan. Hingga produk ini sepertinya fitur untuk anak terdengar jadi biasa aja ya. Tapi ada yang menarik nih dari Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi, yaitu Multi-Active Window. Di saat anak sedang menikmati konten YouTube Kids, orang tua bisa menikmati kontennya sendiri. Tapi satu yang menjadi perhatian nih dia, pastikan konten yang diakses orang tua juga bisa dilihat untuk semua umur ya. Hadir dengan prosesor octa-core chipset Unisoc T618, Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi mampu menghadirkan kinerja tablet yang mumpuni. Untuk menunjang fitur multi-active window-nya pun juga terasa lancar, mengingat fitur ini pasti membutuhkan processing mesin yang cukup tinggi untuk ukuran tablet. Ditambah lagi dengan kapasitas baterainya yang jumbo yaitu 7040 mAh. Baik anak maupun orang tua rasanya nggak perlu khawatir karena udah dijamin nih battery life-nya pasti mampu untuk seharian. Cuma satu yang menjadi perhatian nih dia, bahwa tablet ini tidak menyediakan slot SIM ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi ada di scene berikut. Dari keempat produk yang udah Nidia sebutin, ada gak sih salah satunya yang udah kalian milikin? Atau masih kurang puas dengan pilihan Nidia? Gak usah khawatir, karena masih ada satu produk lagi yang bisa Nidia jamin jadi gacoan kita semua, terutama para gamers. Jangan lupa ya untuk terus pantengin channel YouTube Pricebook, kasih komen, like, share, and subscribe juga. Kalau misalkan bosan dengan konten teknologi, kalian bisa main ke channel YouTube Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan channel baru kami yaitu CryptoBook untuk konten menarik lainnya. Kalian mau ngerasain game berat kayak Genshin Impact, PUBG Mobile, atau Mobile Legends dengan layar yang luas? Produk pilihan Nidia yang satu ini bisa menuhin keinginan kalian. Ya, ini adalah Xiaomi Pad 5 dengan tagline-nya Everyone's Favorite Tablet. Sedikit mundur dari tahun 2021, tablet ini rilis pada akhir 2020. Sempat lama absen dari dunia tablet Android, Xiaomi Pad 5 adalah penerus dari Mi Pad 5. Dibanderol dengan harga yang lebih murah, banyak yang mengimpresikan Xiaomi Pad 5 sebagai replika iPad Pro. Bagaimana tidak, dari desainnya aja udah kelihatan banget nih Pricebook Mania. Tablet ini terlihat sangat premium karena mengusung bezel tipis dengan tebal 6,9 mm dan terasa kokoh karena menggunakan bezel flat berbahan aluminium. Beruntungnya, Xiaomi Pad 5 menghadirkan beberapa opsi warna supaya bisa menyesuaikan penggunanya juga. Walaupun terlihat premium dan memiliki spesifikasi yang baik, sayangnya Xiaomi Pad 5 belum bisa dibilang jadi yang terbaik di kelasnya. Meskipun begitu, dengan harga 4 jutaan, tablet ini menawarkan spek yang menjanjikan, mulai dari layar hingga performanya nih. Berkilaunya layar Xiaomi Pad 5 bisa diakui karena sudah didukung dengan resolusi 2K yang tajam, konten tahan bit dengan 1 miliar warna, HDR10, Dolby Vision hingga refresh rate tinggi 120Hz. Keempat, bezelnya pun sangat tipis yang membuat layar 11 inci terasa tak terlalu besar. Untuk urusan performa, Xiaomi Pad 5 bisa banget loh bersaing dengan tablet flagship, memiliki varian 6/256GB dan disokong dengan chipset Qualcomm Snapdragon 860. Tablet ini bisa melibas Genshin Impact dengan settingan grafis highest 60 fps. Hasilnya visual bisa stabil di 40 hingga 50 fps dan beberapa kali juga bisa frame drop ke 30 fps. Sementara untuk PUBG Mobile, grafis yang kebuka udah bisa sampai HDR Extreme 60 fps. Atau kalau kalian mau dapat 90 fps, bisa pakai HDR 90 fps. Hasilnya pun memuaskan banget nih karena bisa stabil di 85 hingga 90 fps. Dibekali dengan kapasitas baterai 8720 mAh pada saat digunakan main Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan highest 60 fps, baterai berkurang 7 hingga 10%. Kalau untuk settingan low-nya gimana? Ternyata sama aja, berkurang 7 hingga 10%.
100%. Kalau begini sih mendingan main di settingan highest aja ya. Buat kalian yang tertarik untuk beli produk ini, sebelum salah pilih juga, bisa banget cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sekaligus, saya izin pamit ya. Coba lah.